pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ayo ketua kelasnya siapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang bertugas. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baca dulu ya. Berangkat semuanya. Berangkat. Ya, coba. Fadila Intana. Hadir. Dia Oka Agustin. Hadir. Sinta Fitri Nurrohma. Ya. Dahlia. Hadir. Atika. Zahra Saskia. Hadir, Ibu. Hanifah. Hadir, Ibu. Dia Komalasari. Hadir, Ibu. Murtafiatur Rahman. Hadir, Bu. Nur Aini. Hadir. Siapa lagi nih? Anissa Ul Khairiyah. Hadir. Khairatul Nisa. Hadir. Anita Sari Devi. Hadir. Fani Selamat Pujiastuti. Hadir,
Ibu Nadia Nia Saputri, Dewi Ayu Lestari, hadir ya. Oke, sekarang kita belajar itu tentang memahami sikap dan perilaku wirausaha. Ya kan, di situ nanti kita akan belajar tentang berwirausaha. Siapa yang mau jadi wirausaha? Ayo. Siapa yang mau jadi seorang wirausaha? Seorang pengusaha. Coba, siapa yang mau jadi? Ini, Ibu kasih satu pemikiran kepada kalian. Coba. Kalian pilih bekerja di perusahaan sebagai apa? Sebagai manajer, ya kan? Terus selanjutnya kalian membuka warung di rumah kalian sendiri. Pilih mana? Buka warung. Buka warung. Kenapa? Karena usaha sendiri. Maka kenapa? Seperti itu, sekecil apapun ya usaha kita di situ menjadi seorang bosnya. Iya apa enggak? Ya. Kita menjadi seorang bosnya. Kita bekerja di perusahaan, kita sebagai manajer, kita sebagai kepala keuangannya. Tapi apa? Kita hanya sebagai seorang karyawan. Nah, di situ makanya di sini memahami sikap dan perilaku seorang wirausaha. Kan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya kan? Kenapa? Ya di situ tadi kita mengenal, kita mengetahui bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha yang baik. Agar kenapa? Agar kita bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, di sini ada indikatornya. Kompetensi dasar kita memahami sikap dan perilaku seorang wirausaha, ya kan? Indikatornya kita menguraikan sikap dan perilaku wirausaha. Menguraikannya, sikapnya seperti apa, perilakunya seperti apa yang harus dimiliki seorang wirausaha. Sikapnya ya harus tentu yang apa? Baik, ya kan? Nanti kita bahas. Terus di sini ketika kita sudah bahas, terus kita lagi merinci macam-macam contoh dan perilaku apa? Wirausaha. Terus selanjutnya di sini coba, kan Ibu udah buka mindset kalian tentang wirausaha. Di sini ada Padletnya. Sebentar, Ibu carikan. Nah, di sini. Tuh, menurut kalian sikap dan perilaku seorang wirausaha itu seperti apa? Recording stopped. Tuh, coba ada yang bisa menjawabnya. Di situ, ayo, menurut kalian sikap dan perilaku seorang wirausaha, di situ di depan ada Padletnya, ya kan? Sikap dan perilaku wirausaha. Saya, Bu. Apa? Coba. Bekerja sama. Dalam arti seorang berusaha harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Oh, sikap dan perilaku. Jadi benar. Sikap dan perilaku seorang wirausaha itu seperti apa? Yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Tuh. Jadi kenapa? Kalau misalnya interaksi kita dengan orang lain bagus, terus komunikasi kita dengan orang lain bagus, maka kita akan bisa menjalin kerjasama baik dengan orang lain. Ketika hubungannya itu baik, ketika kerjasamanya itu baik, maka ya kan di situ kita dapat relasi. Kita nanti bisa bekerja sama dengan orang lain. Situ sikap dan perilaku yang berhasil dengan semangat, ya kan? Di sini ada pengertian wirausaha, ya kan? Tentunya kita sering mendengar
pada abad 18 oleh seorang ekonomi Prancis yang bernama Richard Atillon, ya. Terus di situ etimologi kata wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Berarti apa? Pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Kata wira juga dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu pengertian wirausaha. Jangan mepet-mepet. Jangan agak sana, nggak apa-apa. Sana, agak sana, itu yang agak dipotokan. Kita sini aja. Sudah dapat kelompoknya? Kelompok satu mana? Sini Bu. Kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Sini Bu. Kelompok dua. Kelompok tiga mana? Sini Bu. Berarti di sini kelompok 4. Ya kan? Ada 4 kelompok. Ya kan? Di situ ditulis apa namanya? Nama kelompoknya, kelompok berapa dan anggotanya siapa aja ditulis, ya kan? Ya kan? Terus tuh nanti Ibu bagikan ya. Ibu bagikan nanti di situ ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Nanti di pertemuan kedua bisa kita presentasikan. Di sini ada tambahan materinya sambil mengerjakan. Terus apa? Di sini ada sebuah ini. Kita akan mempelajari materi pokok sikap dan perilaku kewirausahaan. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah Sambil diperhatikan. memahami kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, dari kata yang kita pelajari ini, indikator kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, identifikasi ciri-ciri atau Selanjutnya kelompok lain bertanya salah satu kelompoknya saja, misalnya kelompok satu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku wirausaha. Sikap wirausaha harus memiliki rasa percaya diri, berjiwa kepemimpinan, berani mengambil resiko, berorientasi tugas dan hasil. Menurut kalian, bagaimana sikap perilaku seorang wirausaha? Wirausaha adalah seorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, memajukan inovasi, serta berpresentasi pada masa depan. Sikap seorang wirausaha ketika sedang menghadapi usaha yang sedang bangkrut. Terus berpikir positif, kurang banyak mengeluh, jangan pernah menyerah, membuat rencana baru, identifikasi apa yang jadi penyebab kegagalan, mampu beradaptasi dengan perubahan, melihat dan memanfaatkan peluang. Manfaat dari adanya sebuah usaha.
memperoleh presentasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mendapatkan keuntungan, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan keberadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtafiatur Rahma. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, teman saya Fani Slamet Puji Astuti, Nur Aini Afilia, dan Anissa Wahidiyah. Saya akan mempresentasikan produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan sikap dan perilaku wirausahaan. Nah, seorang wirausaha harus memiliki sikap jujur dalam perbuatan, karena dengan menunjukkan sikap ini, konsumen akan mudah lebih percaya terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, seorang wirausaha harus memiliki sikap lainnya seperti disiplin, inovatif, tanggung jawab, berani mengambil resiko, dan percaya diri. Menurut kalian bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha? Menurut kelompok kami, seorang wirausahaan haruslah yang mampu melihat ke depan. Untuk menjadi wirausahaan, seorang harus memiliki sikap seperti adanya rasa percaya diri, berorientasi, dan hasil berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, serta berorientasi ke masa depan. Yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yang pertama, kemampuan membuat sebuah perencanaan. Yang kedua, kemampuan pemasaran. Ketiga, kemampuan berinovasi. Keempat, kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar. Kelima, kemampuan memimpin. Contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua, fokus tinggi. Yang ketiga, sensitif terhadap perubahan pasar. Keempat, disiplin. Kelima, jujur, kreatif dan inovatif. Dan ketujuh, mandiri. Bagaimana sikap seorang wirausaha ketika sedang menghadapi usahanya yang bangkrut? Yang pertama, terima keadaan dan luangkan waktu untuk tenangkan pikiran. Nah, yang kedua, lakukan evaluasi. Yang ketiga, bangun support system untuk bantu bangkit kembali. 4. Cek kembali kondisi keuangan. 5. Mulai cari peluang usaha baru. Dan 6. Susun perencanaan yang matang. Ada yang ditanyakan? Permisi Ibu, boleh bertanya? Oke, boleh, silakan. Buat Mbak Murta, bagaimana sikap kita menghadapi persaingan? Nah, untuk kita menghadapi persaingan saat ini, kita harus mampu untuk menjaga kualitas produk kita, membuat inovasi baru, dan menstabilitaskan harga. Ada lagi? Yang terakhir, manfaat dari adanya sebuah usaha. Manfaatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui usaha bisnis. Singkatnya, jika kita membangun sebuah bisnis, tujuan dari bisnis itu harus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik itu ekonomi masyarakat atau negara. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3. Baik, sebelumnya saya Walia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zara Siskia, perwakilan dari kelompok 3. Di sebelah sana juga ada rekan saya, Dia Kumanasari, Hanifah, dan juga Atika. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kreatif dan kewirausahaan. Yang pertama, uraikan sikap dan perilaku wirausaha. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif,
berani, mampu berkomunikasi, kerjasama, mandiri, percaya diri, jujur, pantang menyerah, dan mempunyai kepemimpinan. Yang kedua, menurut kalian bagaimana sih cara mensikapi perilaku seorang wirausaha? Sikap dan perilaku seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita, mampu mempunyai rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mampu mengambil resiko dan suka tantangan. Yang ketiga, bagaimana sikap seorang wirausaha ketika sedang menghadapi usaha yang bangkrut? Caranya, kita harus mengurangi banyak mengeluh, terus berpikir positif, membuat rencana baru, mengambil tindakan dengan cepat, dan jangan pantang menyerah. Yang keempat, apa manfaat dari adanya sebuah usaha? Manfaat dari adanya sebuah usaha ialah kesempatan untuk melakukan perubahan, peluang untuk mewujudkan potensi, dan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Binti Nuroma dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang kepemimpinan seperti apa yang diperlukan wirausaha. Baik, seorang pemimpin harus bersikap adil, mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak egois. Ada lagi? Tuh, apa tadi yang dipertanyakan tentang kepemimpinan, ya kan? Bagaimana sikapnya menjadi seorang pemimpin, ya kan? Tidak di usaha, tidak dimanapun, ya kan? Namanya seorang pemimpin itu harus apa? Harus adil, ya kan? Harus adil, tidak boleh berat sebelah. Terus apalagi tidak boleh egois, ya kan? Apalagi nanti kita punya karyawan, terus kita condong ke satu karyawan itu, yang satunya ya bakal lari, iya kan? Nah seperti itu. Jadi kepemimpinan itu tuh kalau di usaha maupun dimanapun itu seorang pemimpin itu memang harus yang pertama itu adil, ya kan? Harus bersikap adil, ya kan? Terus harus tidak berat sebelah, ya kan? Tidak berat sebelah. Yang selanjutnya adalah yang paling penting juga adalah bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Apalagi kalau di usaha semuanya itu berjalan sesuai dengan arahan pemimpinnya, kan? Sudah, oke. Dari ini Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada? Terakhir ya, kelompok 4. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Intana. Saya dari kelompok 4 dengan anggota saya, yaitu saya sendiri dan teman saya Sinta Fitri Nurama, Dia Agustin dan Terja. Saya di sini akan mempresentasikan produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang, mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lambat dan malas. Dan yang kedua, bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha? Seorang wirausahawan haruslah seorang yang mampu melihat ke depan untuk menjadi wirausahawan. Seorang harus memiliki sikap seperti adanya rasa percaya diri, berorientasi tegas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan,
berkeoperasional dan berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, sikap seorang wirausaha ketika sedang menghadapi usaha yang bangkrut, yaitu harus menerima keadaan dengan lapang dada, identifikasi apa yang menjadi penyebab kegagalan, melihat dan memanfaatkan peluang, mampu beradaptasi dengan perubahan, memanfaatkan yang Anda miliki, tetap optimis dan berpikir positif. Apa manfaat dari adanya sebuah usaha? Mendapatkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja baru, menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperoleh prestasi, kemajuan dan berkembang, menunjukkan keberadaan perusahaan. Dari sini ada yang ditanyakan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fani Slamet Pujastuti. Saya perwakilan dari kelompok 1-2. Bagaimana cara menjaga kualitas produk agar wirausaha kita tetap jalan? Kita harus menjaga kualitas produk dengan tetap menjaga bahan baku, memilih bahan-bahan yang berkualitas, membuat inovasi lebih baik. Tuh, berarti hati-hati dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya udah presentasi? Sudah. Selanjutnya, ya kan, nanti tadi udah di-share ya untuk Google Form-nya, ya kan. Silakan untuk kalian kerjakan kurang lebih waktunya 10 menit, ya kan. Silakan untuk melakukan post test. Di situ nanti Ibu bisa melihat bagaimana kemampuan kalian untuk memahami materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita hari ini. Ya, silakan nanti terus Ibu akan cek. Nanti kalau misalnya nggak lulus ya kita mengadakan remedial. Di situ kita bisa mengukur bagaimana kemampuan kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Udah, silakan dikerjakan. Berapa 10 menit. Kita punya waktu 10 menit. Linknya di Manusia sisa. Cukup? Cukup. Oke, kita berteman-teman, kita tutup bukunya, HP-nya dimatikan. Selanjutnya kita berdoa. Yakin sudah ada tidak ada? Tidak ada. Pokoknya menjadi seorang wirausaha itu tidak akan ada ruginya. Ya kan, apalagi kalian sekolah di SMK. SMK itu siap untuk bekerja, lulus siap untuk bekerja. Jangan hanya bekerja di perusahaan orang lain, kita membuka lapangan pekerjaan baru. Kita menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi tingkat pengangguran.